Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Lutfia, mahasiswi Universitas Islam Al-Nirwana Aceh, Lighting 19. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya dari Bapak Ilham Zulfahmi tentang ringkasan webinar tentang terumbu karang, ekosistem lamun, dan ekosistem mangrove. Dari Bapak Farid Kamal Muzaki, beliau membawakan tema tentang ekosistem mangrove dan beliau menjelaskan tentang kondisi dan status mangrove di Indonesia dan keanekaragaman mangrove. Mangrove adalah sekumpulan tumbuhan dikotil yang terdiri atas jenis tumbuhan yang mempunyai hubungan taksonomi sampai dengan taxa kelas, tetapi mempunyai persamaan adaptasi morfologi dan fisiologi terhadap habitat yang dipengaruhi oleh pasang surut. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh pada tanah aluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Karakter mangrove dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor salinitas yang merupakan kadar garam pada air laut, dan faktor substrat, yaitu seperti kandungan organik, tingginya oksigen, dan tingkat keasaman pH. Dan ada juga faktor adaptasi mangrove, yaitu berupa struktur morfologi perakaran, anatomi perakaran dan daun, serta modifikasi cara reproduksi. Struktur morfologi perakaran pada mangrove ada beberapa macam, yaitu akar tunjang, pematopore, akar lutut, dan akar papan. Anatomis perakaran dan daun pada mangrove ini, daunnya yang bersifat shelter atau sedikit menyerap garam, dan ultrafiltrator atau selektif hanya menyerap air dari air laut saja. Nah, zonasi atau sebaran kelompok mangrove di darat ada berupa 3, yaitu mangrove payau, mangrove tengah, dan mangrove terbuka. Bila dipengaruhi oleh sedimen ataupun salinitas ketahanan terhadap angin dan gelombang pasang surut. Keanekaragaman mangrove ada 3, yaitu komponen utama, mangrove asosiasi, dan komponen minor. Selanjutnya dari Ibu Kusuma Dewi membawakan tema tentang lamun. Lamun merupakan tumbuhan tingkat tinggi yang tumbuh dan hidup terbenam di lingkungan laut. Selanjutnya ada padang lamun yang merupakan hamparan tumbuhan lamun yang menutupi suatu area atau pesisir laut. Jadi ekosistem lamun ini merupakan sistem ekologi yang memiliki hubungan timbal balik antara abiotik dan biotik. Fungsi ekosistem lamun merupakan dia ada beberapa, yaitu yang pertama ada fungsi fisik, yaitu sebagai penahan abrasi dan pereda gelombang air laut. Yang kedua ada fungsi kimia, yaitu tempat terjadinya proses daur ulang, penghasil oksigen, dan merupakan produk dari fotosintesis. Yang ketiga ada fungsi biologi, yaitu sebagai tempat pencari makanan dan sebagai sumber plasma nutflas. Yang terakhir ada fungsi ekonomi, yaitu sebagai pupuk hijau dan bahan baku kertas. Wisata lamun yang terdapat di Indonesia yaitu wisata alam atau konservasi penelitian. Yang terakhir ada dari Dr. Ruli Isfatul Hajarah membawakan tema tentang ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang dibangun oleh biota laut penghasil kapur, terutama oleh hewan karang. Hewan karang merupakan penyusun utama terumbu karang, terdiri dari polip dan skelatur. Polip merupakan bagian lunak, yaitu berupa tentakel, yang berfungsi untuk menangkap plankton, dan skeleton merupakan bagian yang keras. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebaran terumbu karang. Yang pertama ada suhu, cahaya matahari, salinitas, sedimentasi, kualitas perairan, arus dan sirkulasi air laut, dan substrat keras. Manfaat dan fungsi dari terumbu karang ini yaitu merupakan sebagai benteng alami untuk melindungi pantai, tempat tinggal biota laut, penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian, dan tempat pariwisata. Sekian ringkasan webinar dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.